Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai time response. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam seperti apa time response, ini ada sedikit introduction. Kita akan coba bahas dulu apa itu yang namanya pulse dan juga zeros. Nah, kalau dari pengertian, pulse itu dia diartikan sebagai nilai dari variabel Laplace S yang menyebabkan fungsi transfer suatu sistem menjadi infinite. Sedangkan kalau zero itu adalah nilai dari variabel Laplace S yang menyebabkan fungsi transfer menjadi 0 nilainya atau menjadi zero. Nah, maksudnya seperti apa? Misal kita memiliki fungsi transfer seperti ini ya, GS sama dengan NS per DS, di mana NS dan juga DS ini merupakan suatu polinomial. Nah, jika kita mengacu ke pengertian di atas, pulse ini adalah nilai S yang menyebabkan fungsi transfer menjadi infinite. Jadi artinya, kalau kita punya pecahan seperti ini, kalau kita ingin menghasilkan nilai yang infinite nih, bisa kita punya N per D. Kita ingin nilai hasil akhirnya itu adalah infinite, berarti artinya kita harus punya nilai D ini harus sama dengan 0 kan ya, seperti itu. Sehingga untuk yang pol ini bisa kita cari dengan cara membuat ds ini atau yang bagian denominatornya ini sama dengan 0. Ya seperti ini. Pol itu adalah saat ds sama dengan 0. Sedangkan untuk zero itu dia diperoleh saat fungsi transfer nilainya 0. Berarti kalau kita ingin n per d itu nilainya 0, berarti artinya yang harus 0 itu adalah yang bagian atas ini ya. N-nya harus sama dengan 0. Sehingga zero itu bisa diperoleh nilainya saat ns ini sama dengan 0 nilainya. Seperti itu kurang lebih pengertian pol dan zero. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem response. Jadi nanti di video di playlist ini kita akan membahas lebih dalam seperti apa respon dari suatu sistem, baik itu sistem yang order 1 maupun order 2 seperti itu, dan juga dengan beberapa input sinyal yang berbeda. Nah, untuk sistem respon itu sendiri, itu sebetulnya ada dua. Ada yang forced response dan juga ada yang natural response. Apa itu bedanya? Untuk yang forced response, dia itu adalah respon yang dipaksakan dari input sinyal yang kita berikan. Sedangkan untuk natural response, dia adalah respon dari sistem atau respon alami dari suatu sistem. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membedakannya atau bagaimana cara mengetahui mana itu yang bagian forced response dan mana yang bagian natural response, itu nanti akan ada contohnya. Jadi misal gini, misal kita punya sistem seperti di gambar ini ya, dia fungsi transfernya adalah ini yang tengah sini, S plus 2 per S plus 5, dan inputnya di sini adalah RS sama dengan 1 per S, dimana kalau kita telistik lagi lebih jauh ya, kalau lapasnya itu 1 per S, berarti dia merupakan sinyalnya adalah sinyal unit step kan ya. Nah, ini dia adalah sinyal unit step, sehingga nanti lapasnya itu adalah 1 per S. Jadi kita punya sistem seperti ini, lalu kita diminta untuk cari sistem responnya seperti apa. Nah, pertama kan tadi kita sudah belajar apa itu pol dan zero. Dari fungsi transfer ini bisa kita cari dulu mana itu pol dan juga mana zero. Untuk pol kan tadi berarti yang bagian bawah harus sama dengan 0 ya. Berarti S plus 5 harus sama dengan 0, sehingga S-nya itu adalah min 5. Ini polnya, biasanya simbolnya adalah P seperti ini. Dan untuk zero berarti yang S plus 2 yang harus sama dengan 0, sehingga S-nya sama dengan min 2 atau Z sama dengan min 2 untuk yang zero-nya. Nah, untuk digambarkan di diagram blok, biasanya pol itu simbolnya adalah X, sedangkan zero simbolnya adalah lingkaran. Sehingga ini adalah zero-nya, dan sebelah sini adalah polnya ya, seperti ini. Ini adalah left half plane, dan yang ke sebelah sini itu adalah right half plane, seperti itu ya. Ini adalah bidang S nih. Nah, lalu untuk mencari sistem respons ini sebetulnya sama seperti kita mencari output dari sistem kita itu akan seperti apa gitu ya. Karena kan kalau respon berarti identik dengan output sistem kita akan seperti apa ya kan. Nah, kalau dari sini kita kan punya ini CS itu kan sama dengan RS dikalikan dengan GS ya, kalau dari diagram blok yang sebelah sini. Sehingga untuk mencari CS, persamaannya itu adalah 1 per S dikalikan dengan fungsi transfer GS ini. Jadi CS-nya akan sama dengan S plus 2 per S dikali dengan S plus 5. Seperti itu.
Nah, untuk mencari sistem respons, pertama yang harus kita lakukan adalah kita memisahkan dari si denominatornya. Jadi kita akan mencari berapa sih koefisien atau gain dari masing-masing pol yang baru ini. Jadi sekarang kita lihat di sini ada pol tambahan ya di S sama dengan 0 ini. Nah, cara mencari koefisiennya berapa itu kita pisahkan dulu si denominator ini. Jadi kita akan punya dua persamaan, yaitu A per S ditambah B per S plus 5 ini. Nanti kita akan cari berapa nilai A dan juga berapa nilai B-nya. Nah, cara mencari nilai A berarti itu sama aja dengan kita mengalihkan CS ini, kita kalikan dengan S plus 5 dengan menginputkan S-nya sama dengan 0 ya, karena di sini kan A itu denominatornya S aja. Sini kita akan punya gini ya, untuk mencari A itu sama aja kayak S plus 2, ini kan CS nih. Kita kalikan dengan S plus 5. S plus 5. Kemudian kita kita masukkan nilai S-nya sama dengan 0. Ini bisa coret, jadi kita akan punya ini ya harusnya. Nilai A ini adalah sebentar, untuk yang B itu adalah maksudnya gini, jadi kita kalikannya dengan S, maaf saya lupa. Jadi untuk mencari A berarti kita kalikan, ini kan dia S ya sebelah sininya, berarti S kita kalikan dengan CS, lalu kita masukkan saat S-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita akan punya S plus 2 per S dikali S plus 5, kita kalikan dengan S, masukkan S sama dengan 0, ini coret, berarti kita akan punya A-nya itu adalah 2 per 5 ya, seperti ini. Kemudian untuk yang B, berarti kita kalikan ini, B itu adalah S plus 5, kita kalikan dengan CS, terus kita masukkan saat S-nya sama dengan min 5 ya. Sini kita akan punya, ini ada S plus 2 per S, masukkan S-nya sama dengan min 5, kita akan punya ini 3 per 5 ya, kita akan punya B-nya adalah 3 per 5 seperti ini, sehingga nanti CS itu akan sama dengan 2 per 5 per S ditambah 3 per 5 per S plus 5 seperti ini untuk yang persamaan Laplace-nya. Nah, untuk mencari respon sistem dalam domain waktu, berarti kita harus melakukan inverse Laplace ya dari sini. Nah, kalau misalnya kalian belum dapat atau belum memperoleh materi mengenai inverse Laplace, gak apa-apa, nanti untuk di mata kuliah ini nanti akan saya sediakan tabel Laplace-nya. Jadi kalian tinggal mencocokkan saja kira-kira kalau bentuk Laplace-nya seperti ini misalnya, nanti bentuk inverse Laplace-nya akan seperti apa, terus kalau bentuk Laplace-nya seperti ini, inverse Laplace-nya akan seperti apa gitu. Tadi tabelnya akan ada. Nah, untuk sekilas nih, kalau kalian punya bentuk Laplace-nya adalah 2 per 5 per S, nanti bentuk inverse-nya akan jadi hanya 2 per 5 aja nih, koefisiennya aja. Tapi kalau misalnya kalian punya bentuk seperti ini nih, 3 per 5 per S plus 5, nanti bentuk di domain waktunya akan sama dengan seperti ini ya. 3 per 5 nya tetap, cuma si ini S plus 5 nya sekarang berubah jadi epsilon pangkat min 5T seperti ini. Jadi nanti respon sistem dalam domain waktunya akan kurang lebih seperti ini ya, bentuk persamaannya seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, sekarang kita akan memiliki tambahan pol di bagian taman input dari sinyal input ini kan tadi ada 1 per S, sehingga pol yang baru ini ada di titik S sama dengan 0 ya. Di sini ada pol tambahan. Lalu untuk yang zeronya tadi masih tetap di min 2 ya di sini. Dan untuk pol yang lama masih tetap juga di min 5. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan persamaan respon sistemnya, persamaan CS-nya, itu kita bisa lihat zero yang di S sama dengan 0 ada di yang sebelah sini sekarang. Kemudian maksudnya pol ya, pol yang di titik 0 ada di sebelah sini. Kemudian 0 di min 2 ini sekarang jadi ada dua komponen, yaitu 2 per 5 dan juga 3 per 5. Lalu untuk yang pol yang lama di min 5 itu masih tetap ada di bagian bawah sini ya representasinya. Lalu untuk yang tadi nih, untuk yang bentuk dalam domain waktu, tinggal kita inverse Laplace-kan, kita tadi sudah peroleh bentuk yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang bisa membagi menjadi, atau kita bisa membedakan atau membagi ya menjadi yang mana itu respon force dan juga yang mana respon natural. Nah, biasanya force respon ini itu adalah respon yang diakibatkan karena input system. Berarti yang bagian sini ya, yang karena input system kan ya, sebelah sini.
Sehingga ini ada yang force response, dan juga untuk yang natural response-nya itu berarti yang sisanya yang sebelah sini. Seperti itu. Nah, terus sama halnya nih kalau misalnya kita punya sistem yang seperti ini sekarang, fungsi transfernya. Nah, untuk mencari respons sistemnya, ini masih sama ya, RS-nya adalah 1/S nih, unit step. Nah, nanti untuk di soal-soal bisa jadi inputnya itu bisa, misalnya adalah input rem, atau mungkin apa ya, yang lain-lain juga bisa ya, atau mungkin input sinus, seperti itu. Nanti tentunya bentuk lapasnya akan berbeda-beda di yang bagian input sini. Nah, ini biar gampang untuk dicontoh, kita kasih contoh yang unit step nih inputnya. Nah, misal kita punya sistem seperti ini, terus kita diminta untuk mencari respons sistem. Ini juga sama nih, kita berarti CS-nya itu nanti akan sama dengan 1/S dikalikan dengan GS ya, dikali dengan S plus 3 per S plus 2, S plus 4, dikali juga dengan S plus 5, seperti ini. Lalu untuk mencari respons sistem, sama seperti tadi ya, kita pisah-pisahkan. Anggap saja ntar koefisiennya ada K1/S, ditambah ini ya, K2/S plus 2, tambah K3/S plus 4, dan ditambah K4/S plus 5. Nah, dari sini bisa kita lihat juga nih. Tadi kan kalau force response berarti yang diakibatkan oleh inputnya ya, karena di sini inputnya adalah 1/S, berarti yang sebelah sini adalah yang force response, sedangkan sisanya sebelah sini adalah natural response. Lalu kalau misalnya kita akan rubah ke bentuk domain waktu, ya kurang lebih akan seperti ini ya. Untuk yang force response berarti hanya tinggal koefisiennya saja. Lalu untuk yang natural response nanti bentuk inverse Laplace-nya akan seperti ini nih, akan dikalikan dengan epsilon pangkat minus nilai polnya ini masing-masing. Seperti itu. Sama juga ya, ini ada yang force response, ini adalah yang natural response, seperti itu. Nah, oke, untuk introduction cukup sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.